tanggal 21 Maret 2022. Saya ulangi sekali lagi, tidak ada pelaporan soal perselingkuhan. Jadi saya tidak mengerti ini ada bahasa-bahasa perselingkuhan ditulis di mana-mana. Ya, dan sekarang kasus itu sedang berproses. Jadi sebagaimana norma hukum, saya kira kita semua harus menghormati asas praduga tak bersalah. Dan yang lebih penting lagi menurut saya, karena ini menyangkut urusan rumah tangga. Sekali lagi, rumah tangga dalam perkawinan antara Ibu Yeni Rahman dengan Bapak Suprajanto. Tolong seluruh pemberitaan-pemberitaan ini jangan sampai merugikan dan malah menghancurkan bagaimana kehidupan pribadi atau privasi dari perkawinan Ibu Yeni Rahman dengan Bapak Suprajanto. Saya tidak mengerti apa maksud dari Eli Daneti ini mengungkapkan banyak hal yang sifatnya pribadi, dan saya tidak tahu kenapa sampai soal-soal yang menyangkut pribadi, foto-foto dan lain sebagainya diungkapkan begitu saja. Tentu saya mau mengingatkan bahwa negara ini negara hukum, jadi jangan sampai nanti salah, seolah-olah saya sebagai juga orang yang bersama-sama dengan kalian memperjuangkan kebebasan pers dan mengeluarkan pendapat, bukan berarti kita mau mengkriminalisasi begitu. Tapi ini kan ada rambu-rambunya, ada proses hukum yang sedang berjalan. Jadi jangan dipelintir-pelintir yang merusak proses hukum yang sedang berjalan dan merusak privasi daripada klien kami, ya. Nah, karena itu saya mau mengingatkan juga kepada Inkusep Entertainment. Nah, ini akun YouTube yang menjadi sumber dari seluruh pemberitaan yang ada. Saya baca semua pemberitaan-pemberitaan itu, saya perhatikan dengan sungguh-sungguh, ya. Jadi tentu kami sangat menghormati profesional dari teman-teman, tapi sumber-sumber ini sepertinya mengumbar berbagai macam persoalan. Dan kalau saya lihat, ya, ada hal-hal yang bisa menjadi persoalan hukum. Karena pertanyaannya misalnya, apakah soal-soal pribadi di dalam handphone dari klien kami Bapak Suprajanto itu bisa dikeluarkan begitu saja dan diumbar ke media massa sebagai sumber berita? Tentu itu satu persoalan hukum sendiri. Karena itu saya ingatkan lagi kepada tadi itu Inkusep Entertainment ini, akun YouTube ini, untuk tidak melanjutkan penyebaran berita-berita yang menurut saya akan sangat merugikan kepentingan dari keluarga dan kehidupan perkawinan Ibu Yeni Rahman dan Bapak Suprajanto. Dan saya berharap teman-teman media juga tentu memiliki standar-standar kode etik, pemberitaan dan lain sebagainya yang kita semua mau menjunjung tinggi tanpa meloncati proses hukum yang ada dan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Nah, tentu saya mau menjelaskan di sini bahwa hal-hal yang menyangkut kehidupan pribadi dari klien saya atau klien kami jangan dijadikan konsumsi publik. Seolah-olah Ibu Yeni Rahman memberikan kuasa kepada Eli Daneti, ya mudah-mudahan dia pengacara juga, ya. Karena kami juga kan pengacara untuk punya kode etik. Apakah dia memiliki kewenangan untuk mengumbar soal-soal yang menyangkut pribadi perkawinan itu? Ya kalau ini persoalan hukum, ya hukumnya aja. Tadi kan saya sudah jelaskan, pasalnya 263 KUHP, tidak ada soal-soal yang lain. Tidak ada yang menyangkut rumah tangga dan lain sebagainya. Tentu ini yang harus kita jaga. Kami sangat menghormati, karena itu kan masih menjadi pertanyaan. Jadi apa hubungannya Femi yang melaporkan 263 dengan Ibu Neti yang mengungkapkan ada perselingkuhan, ini begini, foto begini, diambil dari sini, dari handphone ini, dibawa ke counter, dibuka, kemudian diumbar foto-fotonya. Tentu itu satu persoalan hukum, dan saya meminta tolong ke teman-teman media agar mau menjaga privasi dan hak-hak pribadi dari klien kami Bapak
Suprayanto. Itu poin-poin penting yang kami bisa sampaikan di dalam konferensi pers kami pada malam ini. Terima kasih. Tentu saya senang kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut beberapa pokok-pokok yang harus kami klarifikasi sehubungan dengan perkembangan pemberitaan terhadap klien kami, Bapak Suprayanto. Silakan. Mungkin terkait tadi kan 263 KUHP ya, sejarah yang dilaporkan. Saat ini sebenarnya statusnya seperti apa sih Bang? Karena ada informasi juga sih. Ya, statusnya adalah masih dalam proses penyidikan dan pasalnya 263 pernah dipanggil pada tanggal 7 sebagai tersangka, akan tetapi kami tidak menghadiri. Klien kami tidak bisa menghadiri karena ada tugas-tugas dan kita sudah mengirimkan surat kepada Polres dan itu secara resmi dan itu adalah alasan hukum ya. Tentu yang menyangkut nanti hak saya bicara surat kuasa dan lain sebagainya tentu nanti akan dikirim dan kita bisa bagikan juga sekarang supaya konteksnya jelas. Jadi panggilannya memang panggilan pertama sebagai tersangka dan tidak bisa hadir pada tanggal 7 dan kita sudah memberitahukan dan mengirimkan surat kepada Polres Jakarta Selatan. Begitu. Kalau untuk masalah kedatangan Bang ini memasukkan aset itu seperti apa Bang? Nah itu yang belum jelas sampai sekarang ya kan, karena di laporan itu objeknya tidak jelas. Kalau lihat pasalnya 263 itu kan surat palsu atau pemalsuan surat Pak. Tunggal Pak. Cuma itu aja yang bisa kami sampaikan karena dokumen-dokumen yang ada pada kami itu sekarang ini. Karena itu kami mau mengklarifikasi, akan tetapi kan panggilan resminya sudah tersangka. Kan? Karena klien kami tidak bisa memenuhi, kita jawab dengan surat dan itu ada alasan hukumnya. Akan tetapi kita kan kaget ya, karena apa? Karena tim lawyer yang satu lagi yang membuat laporan ini menyodorkan mau RJ Toto restoratif justice. Toto ini 2 hari ini kok tiba-tiba informasinya jadi kayak begini. Itu tentu kita kaget dan sangat merugikan. Karena problem-problem yang sifatnya pribadi dan penegakan hukum yang sifatnya ada hukum acaranya diumbar begitu saja, ditambah-tambahin begitu ya. Tentu kami tidak mau juga media digiring ke arah kontroversi yang sangat merugikan kepentingan hukum klien kami dan menyerempet hal-hal yang bisa menimbulkan persoalan hukum di antara kita. Padahal itu kan semangat kita yang sedang kita jaga di tahun politik ini. Gitu. Nanti sempat komunikasi dengan pengacara yang satunya lagi. Kita sedang berkomunikasi, tapi nanti ini baru Selasa kami akan ketemu. Tapi pertanyaannya, kalau mau restoratif justice kok tiba-tiba media dilibatkan dengan membuat pemberitaan-pemberitaan seperti ini? Aneh. Itu kan malah membawa kalian juga jadi terlibat dalam persoalan ini, karena ini persoalan yang sifatnya privat jadi persoalan publik. Apa kepentingannya kalian dalam persoalan ini? Dan ini sudah dilaporkan secara hukum dan hanya pasal 263 KUHP, tidak ada perselingkuhan. Bang, setelah dilaporin klien abang sama Ibu Yani sudah ada pertemuan kah? Maksudnya sebelum ada penetapan tersangka gitu Bang? Belum ada. Kita baru berkomunikasi saja dan terakhir kemarin kami berkomunikasi Selasa baru ketemu. Tapi konteksnya adalah RJ restoratif justice. Pertanyaannya konteks yang sekarang tiba-tiba Neti yang kita tahu kan Femi tadinya pelapornya, lawyernya. Kok tiba-tiba Neti terus bicara yang lain gitu loh. Ini yang agak mengagetkan kita, terus diperlebar persoalannya. Itu yang kita mau klarifikasi. Tapi komunikasi antara Ibu Yani dan klien abang itu maksudnya adakah saat proses hukum ini berlangsung itu? Mas, justru di sini yang keanehannya, lawyernya disuruh melapor.
Sementara kalau lihat omongannya Neti kan, wah sepertinya dia yang lebih tahu, padahal bukan dia yang melapor. Kalau memang kejadiannya sebagaimana yang ditulis di dalam pemberitaan ini, kan harusnya Ibu Yeni yang lapor dong. Karena yang dilaporkan kenapa? Suaminya. Dan yang diberitakan adalah internal pribadi. Saya kira teman-teman di sini tidak akan mau mempersoalkan atau menjual-jual aib orang. Saya sangat tahu, ini banyak yang saya kenal, orang-orang yang sangat profesional. Saya yakin dan percaya itu. Dan kita juga terbiasa karena saya juga kan menangani kasus-kasus hukum, ya kan? Asas praduga tak bersalah, percaya bahwa proses-proses ini akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pasti itu. Jadi teman-teman juga saya mohon untuk menjaga agar proses hukum ini sesuai. Jangan hukum dijadikan alat. Juga kasus-kasus hukum jangan dijadikan alat dengan ditambah-tambahin sehingga ini mengundang kontroversi yang membawa persoalan-persoalan privat menjadi persoalan publik, kecuali ini yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Itu kan concern kita selalu. Kebetulan saya latar belakangnya di situ kan. Tapi saya sekarang mendapatkan kuasa ya dari Pak Suprajianto. Nanti kuasanya kita sebarkan kepada teman-teman untuk jadi pegangan bahwa legitimasi saya di situ. Tentu untuk menghadapi apa? Pelaporan 263 KUHP yang pelapornya adalah Femi Ferdinandus. Bang, dengan adanya pemberitaan kemarin, maksudnya dari pihak Jenny sendiri, pihak Jenny pengacaranya, mungkin ada konfirmasi ke abang nggak sih bahwa si Neti ini siapa? Apakah mewakili Jenny atau nah tidak? Itu yang saya kaget, karena kemarin kita kontak-kontakannya bukan dengan Neti, ya kan? Karena kuasa yang baru ini katanya asosiatnya Pak Egi, kita saling kenal. Saya kira kalian tahu juga kan bagaimana hubungan saya. Masa begini tiba-tiba dimunculin pemberitaan kayak begini, ya kan? Saya juga terkejut, ya kan? Jadi mari kita taruh ini di porsi yang sesungguhnya. Tapi saya terima kasih dengan informasi yang kami terima dari teman-teman ini. Justru kami jadi memahami perkembangan-perkembangan yang mengejutkan ini, ya kan? Karena kan semangat nanti hari Selasa kan mereka yang mengajukan restoratif justice. Masa restoratif justice begini? Dengan adanya pemberitaan kemarin berarti Pak Suprajanto masih ada nggak sih maksudnya niat menerima restoratif justice itu apa nggak usah? Kan tadi saya udah bilang Mas, Selasa kami udah sepakat. Iya, berarti Selasa sekaligus pemeriksaan Bang dari Bapak Suprajanto sekaligus RJ atau seperti apa Bang? Loh, pemeriksaan itu urusannya kepolisian Mas. Ya. Kami tidak boleh campur. Dan saya mau ingatkan kepada teman-teman, jangan mau terpancing. Jadinya pemberitaan ini jadi seperti intervensi kasus hukum loh Mas. Saya mau ingetin aja, kita sama-sama profesional nih. Jangan begitu. Jadi kami sudah berkomunikasi baik. Makanya tadi saya katakan bersepakat hari Selasa untuk membicarakan restoratif justice. Konteksnya apa? 263 bos. 263 KUHP. Ya, jelas kan konteksnya. Mungkin kerugian apa Bang yang dialami selama pemberitaan persidangan itu? Wah ya, Mas bisa bayangin pasalnya 263 nih. Selingkuh, foto-foto. Waduh, detail ini tidak ada etikat baik. Waduh, Mas, sorry Mas ya, seragam semua Mas beritanya Mas. Sorry ya, tentu saya nggak perlu mengatakan saya ini siapa. Yang jelas saya advokat dan sekarang kuasa dari Bapak Suprajianto. Jadi saya nggak mau masuk dalam persoalan itu nanti dipancing-pancing kita jadi saya nggak mau. Kita fokus aja dan berhentilah. Makanya tadi saya ingatkan kepada sumber ini tadi itu Inkusep Entertainment, karena saya lihat nih semua pemberitaan. Mas,
Kita kan biasa konferensi pers dulu mas, lawan tentara, lawan pemerintah, lawan apa ya kan? Kan teman-teman sendiri yang membesarkan saya juga. Saya juga nggak mau dong kita diadu-adu. Lebih baik saya menjaga kehormatan teman-teman karena itu kan yang kita perjuangkan sejak lama ya. Saya juga nggak mau lah, begitulah. Kita yang benar-benar aja. Bang, artinya ini yang memberatkan ini lebih statement ke Bunda Neti itu apa seperti apa? Iya, kalau lihat semua nih, kalau saya bilang Bunda Neti, semua menyebutkan Bunda Neti, tapi menyebutkan juga sumbernya Inkusep Entertainment nih, akun YouTube. Mas, saya mengerti lah, ya kan, ini ada media sosial, ya kan, ada juga teman-teman yang online, ya, saya nggak mau ke situ lah. Jadi saya juga nggak mau diadu seolah-olah saya berhadapan, wah nanti akan mempersoalkan teman-teman dari segi kode etik. Wah, saya kira saya nggak mau terpancing lah yang begitu-begitu. Sekali lagi, saya dibesarkan oleh teman-teman. Saya harus menjaga kehormatan teman-teman supaya objektivitas dan profesionalitas kita bisa tetap kita jaga. Tapi yang paling penting adalah proses penegakan hukumnya jangan ditunggangin, Mas. Itu yang harus kita jaga sama-sama. Kalau hukum nggak berdiri tegak, terus kita mau pegang apa? Mau barbar? Jangan dong. Kalau ini dibiarkan, hoax mas. Karena kalau pengacara kayak saya kan akan main detail. Bener nggak nih sumbernya yang ditulis berita ini? Saya nggak mau masuk ke situ lah. Nanti kan jadi nyinggung kalian kalau udah menyangkut pemberitaan. Janganlah. Kalau terhadap si pemberi pernyataan itu, apakah Pak Suprajanto mau melakukan somasi gitu kan? Saya nggak mau ke situ dulu. Yang paling penting saya klarifikasi supaya teman-teman ngerti konteksnya dan faktanya bagaimana. Saya ulangi lagi, faktanya adalah ada pelaporan 263 KUHP di Polres Jakarta Selatan yang sekarang masih sedang dalam proses penyidikan. Pelapornya adalah Femi. Itu aja, itu yang paling pokok. Tapi kok muncul pemberitaan dan ada mau pertemuan hari Selasa untuk restoratif justice. So kan saya nggak enak kalau saya bilang, oh kalian dipaksa-paksa untuk supaya tidak ada restoratif justice nih, berantem terus. Kan nggak enak, nggak boleh dong begitu, nggak boleh. Kenapa? Ini pribadi perkawinan. Di sini ditulis suaminya, bos. Jadi tolong, ya. Bang, begitu. Pembahasan RJ besok apakah mempertemukan juga klien abang dan ibu Yeni gitu bang? Aduh, saya belum bisa berandai-andai. Saya juga berharap kolega saya Pak Egy Sujana hadir supaya jangan ada miss, ya dong. Karena kita kan sebenarnya bisa berkomunikasi, bisa bertemu. Karena kemarin yang menerima saya asosiatnya. Jadi memang pembahasan RJ antar kuasa hukum aja bang, dari pihak klien abang dan pihak. Ya, untuk sementara ini begitu. Tentu nanti kita akan mencoba memaksimalkan itu secara baik. Tapi sebelumnya tentu privasi di ini dulu supaya keadaan kondusif. Kalau kayak begini kan jadi nggak kondusif nih bos. Nah, kondusif, apalagi yang pribadi-pribadi dikeluarin, ya. Nah, itu yang mengkhawatirkan dan menggelisahkan saya. Makanya malam-malam begini saya mengundang kalian dan terima kasih banyak karena kalian datang dan mau menerima undangan kami dan hadir di sini. Bang, dari pihak sana buka RJ itu bang. Apakah dari pihak abang, dari pihak klien abang itu ada niatan untuk bertemu dengan ibu Yeni untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan? Wah iya jelas, tentu kan nggak mungkin loncat, nggak mungkin loncat. Kalau gitu saya mau tanya, Anda dari mana? Warta Kota bang. Warta Kota. Oh saya nggak ada sumbernya. Kalau ada media yang lain, pertanyaan saya, loh apakah Anda tidak diberitahu bahwa ini ada konteks RJ sehingga tulisan pemberitaan kayak gini? Kan jadi saya balikin, kan saya tahu kalian orang-orang yang sangat profesional dan tahu bahwa yang diberitakan ini problem apa, ya kan? Dan tentu kan ngerti konteksnya ya. Soal Yeni Rahman itu yang awal menemukan HP suaminya itu, terus kan dia cek dalam kondisi terkunci, terus dia minta tolong orang untuk buka dan ternyata isi cewek itu dan suaminya itu, terus suaminya ada bukti memalsukan tanda tangan Yeni, ada foto-foto mesra mereka berdua itu. Ya itu tadi yang saya katakan.
coba tolong deh persoalan-persoalan pribadi gitu jangan dibuat dikonsumsi publik, ya kan? Jadi fokus aja pada 263-nya, ya. Nah, karena kalau misalkan ke situ, Anda tahu lah kan bagaimana ganasnya undang-undang ITE. Saya nggak mau Pak ikut berkontribusi ITE-nya jadi galak ke semua. Kenapa? Ini penting di tahun politik ini untuk itu. Makanya saya tadi mau mengklarifikasi, mengembalikan ke duduk persoalan yang sebenarnya. Duduknya adalah 263 KUHP yang masih sedang dalam proses penyidikan oleh Polres Jakarta Selatan. Itu. Ya Bang, ini kan tadi sudah diluruskan gitu Bang, tapi apakah dengan adanya preskon ini klien Abang juga merasa sangat terganggu gitu sampai akhirnya pembahasan privasi juga digaungkan gitu? Ya terganggu lah, orang kapol begini muncul begini, ya kan, dan dibilang gak ada itikat baik, apa segala macam, ya kan. Saya juga ada foto-foto, apakah foto-foto itu konsumsi publik Pak? Ya. Saya berharap teman-teman punya etika dan profesionalitas yang dijunjung tinggi agar kita bisa menciptakan keadaan yang kondusif dan teman-teman media yang profesional. Saya gitu. Bang, menegaskan lagi berarti apa yang Ibu Neti lakukan di beberapa media sebelumnya ya, dengan membeberkan selingkuhan sampai foto-foto itu, Abang sebagai tim kuasa hukum belum mau merespon Bang ya, apa yang dilakukan Ibu Neti itu? Iya, saya mau meluruskan saja supaya teman-teman media jangan dijorokin dan teman-teman media terpancing untuk jadinya tanda kutip intervensi dalam proses penegakan hukum. Proses penegakan hukumnya kan 263 bos. Masa lu mau masuk juga istilah perselingkuhan, tapi lu udah tuh ya, bukan dulu. Tapi media sudah menulis. Pak, angle-nya kan saya tahu. Kan kalian yang ngajarin saya bagaimana bikin angle komprehensif pers. Jangan Pak. Oke. Jadi terima kasih ya teman-teman ya. Nanti kontak kalau ada yang mau diperlukan apa segala macam, tentu nanti ada nomor-nomor yang bisa kita coba kasih tahu karena ini kan masih dalam berproses. Tadi pertanyaan tadi hari Selasa juga pasti akan dimonitor kan perkembangannya bagaimana ya. Oke ya. Terima kasih ya teman-teman. Selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya buat teman-teman. Oke. Bang Johnson boleh minta kartu nama nggak? Oh aku nggak bawa kartu nama, nanti kontak-kontak aja. Nomor tadi yang tadi yang tadi di share di rilis ya. Oh iya siap. Bang dari timnya. Ntar lu marahin gue susah nemuin.